Oke kawan-kawan, di video ini gue akan memberikan alur cerita film yang berjudul Nobody. Film yang menceritakan tentang seorang pria yang dianggap culun oleh orang sekitar, tapi memiliki bakat tersembunyi yang bisa mengagetkan seluruh orang. Untuk cerita lengkapnya bisa kalian tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa memberikan dukungan dengan cara klik tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Baik, ini dia alur ceritanya. Di awal film kita dilihatkan keseharian aktor utama yaitu Hutch yang menjalani hari-harinya. Tepat di malam hari, Hutch tidak bisa tidur. Ia pun melihat anak-anaknya dan Hutch mendengarkan sesuatu di bawah. Hutch pun melihatnya. Ternyata ada dua pencuri yang memasuki rumahnya. Hutch mengambil tongkat golf dan ingin menghubungi polisi, tapi para pencuri menodongnya. Para pencuri pun mengambil arloji milik Hutch dan mengambil uang di sana. Melompat dari atas, Brady langsung memiting leher salah satu pencuri itu. Hutch pun menyuruh melepasnya dan para pencuri pun kabur dari rumahnya Hutch. Para polisi pun datang dan meminta keterangan atas kejadian tersebut. Keesokan harinya, Hutch ketinggalan truk sampah lagi. Becca mengantar anak-anaknya dan Hutch pun tiba di tempat ia bekerja. Charlie mengetahui kejadian Hutch semalam dan memberikan pistol kepada Hutch untuk menjaga keluarganya. Hutch pun menghubungi adiknya melalui saluran radio. Ia pun menjelaskan kejadian semalam secara rinci. Hutch pun pula menggunakan bis. Ia juga berkunjung sebentar menemui ayahnya yang ada di panti jompo. Hutch tiba di rumah. Anak perempuannya mencari gelang kucing yang hilang. Merasa kasihan, Hutch pun bergegas kembali ke panti jompo untuk menemui ayahnya dan bersiap-siap mencari rumah milik para pencuri tersebut untuk menemukan gelang kucing milik anak perempuannya. Hutch mengunjungi tempat tato satu persatu untuk menanyakan tato yang digunakan para pencuri itu. Di saat berada di salah satu tempat tato, Hutch diremehkan oleh pemilik tempat itu dan teman-temannya juga diancam akan menghajarnya. Pria tua melihat tato di pergelangan tangan Hutch. Seketika ia kabur dan merasa ketakutan. Pemilik toko pun tiba-tiba menjadi baik dan ia pun memberikan alamat tempat tinggal pemilik tato tersebut. Hutch pun tiba dan langsung menghajar pria tersebut. Ia juga menagih arloji miliknya. Hutch mendengar tangisan bayi. Ia mengeceknya dan merasa kasihan. Hutch pun langsung pergi dari rumah itu dan langsung memukuli tembok yang tidak bersalah. Di bis, tangan Hutch penuh luka karena memukul tembok yang tidak bersalah. Dari arah belakang, mobil yang berisi pemabuk menabrak bis tersebut. Bis pun berhenti. Supir bis membukakan pintu bis tersebut. Para pemabuk pun memasuki bis. Penumpang cowok keluar dan penumpang cewek pun terjebak. Hutch pun berjalan keluar dan menyuruh sopir bis menunggu di luar. Hutch menutup pintu bis dan mengatakan, dan pertarungan epik pun terjadi. Hutch memenangkan pertarungan itu walaupun ia juga terluka berat. Hutch pulang dengan sedikit encok di bagian tubuhnya. Sesampai di rumah, Hutch diobati oleh istrinya sambil mengobrol tentang hubungan mereka berdua. Di lain tempat, sebuah mobil ugal-ugalan berhenti dan pria keluar dari mobil itu sambil berjalan menuju sebuah bar. Pria tersebut bernama Julian. Sesampai di bar, Julian pun langsung berjoget dan bernyanyi di depan panggung. Sesudah penampilan Julian di atas panggung, ia pun menjumpai pemegang saham Opsak. Pavel dihina oleh salah satu pria pemegang saham karena ia orang Rusia yang berkulit hitam. Julian juga dihina karena ia berjoget dan bernyanyi seperti pecundang di mata pemegang saham itu. Julian marah dan menghabisi salah satu pria di sana untuk meyakinkan bahwa Julian adalah bukan sembarang orang. Setelah mendapatkan telepon, Julian bergegas ke rumah sakit bersama Pavel karena adiknya yang bernama Teddy sedang berbaring lumpuh di sana. Tidak disangka dan tidak diduga, Teddy adalah salah satu pria yang berkelahi di bis melawan Hutch tadi. Julian merasa marah dan melampiaskan dengan cara melempar kursi ke arah temannya Teddy. Saking emosinya, Julian juga memukulinya dengan kursi tadi. Julian pun mencari informasi tentang Hutch dibantu oleh asisten wanitanya menggunakan kartu bis yang didapat oleh anak buahnya Teddy pada saat mereka berkelahi tadi. Asistennya tidak dapat menemukan Hutch melalui komputernya.
Ia pun menghubungi Darren untuk mencari tahu tentang Hutch lebih dalam. Darren pun mengirim identitas Hutch dan asisten Julian terkejut. Ia pun segera memundurkan diri dari tempat Julian karena melihat dokumen Hutch. Julian pun segera mengirim pasukannya untuk ke rumah Hutch. Di lain waktu, Hutch pun diperingati oleh seseorang bahwa Julian sedang mencari Hutch. Hutch pun menjumpai The Barber untuk mencari informasi lebih dalam tentang Julian dan Obsek. Di saat keluarga Hutch makan malam, tiba-tiba di luar datang pasukan Julian yang dipimpin oleh Pavel, membawa senjata lengkap. Hutch pun menyembunyikan keluarganya di ruang bawah tanah, dan Hutch mematikan lampu rumahnya. Suasana pun semakin tegang. Tembak-menembak pun terjadi. Hutch melumpuhkan pasukan Pavel satu demi satu menggunakan senjata di sekitarnya. Di saat ingin mengalahkan mereka semua, Hutch pun disetrum oleh Pavel. Hutch dibawa masuk di bagasi mobil oleh Pavel. Mereka bertiga pun pergi menuju Obsak menemui Julian. Tanpa diduga, Hutch pun sadar dan terbangun. Ia langsung menyemprotkan api AR ke depan sehingga pandangan menjadi kacau. Mobil mereka pun menabrak tiang dan langsung melakukan roll depan. Hutch selamat. Pavel dan para pasukannya mati di tempat akibat kecelakaan itu. Hutch kembali ke rumah dan menyelamatkan keluarganya untuk mengungsi ke tempat lain supaya lebih aman. Hutch juga mengumpulkan para penjahat tersebut sambil mendengarkan musik. Hutch bercerita tentang dirinya, tapi para penjahat tersebut sudah mati semua. Hutch pun pergi meninggalkan rumahnya dengan keadaan dibakar untuk menghilangkan jejak. Hutch pergi sambil mengambil mobil milik tetangganya. Di lain waktu, ayahnya Hutch atau David sedang duduk santai menonton TV. Tiba-tiba dua orang pria datang menghampirinya dengan menodongkan pistol. David membuka matanya dan langsung menembakkan shotgunnya ke arah kedua pria tersebut. Penjaga panti jompo pun terkejut dan mengeceknya. Hutch pergi ke tempat ia bekerja dan membeli tempat itu menggunakan emas. Charlie tidak setuju. Hutch pun memukulnya sedikit. Eddie pun langsung menyetujuinya. Tempatnya itu dibeli oleh Hutch. Hutch pun menyiapkan tempat itu penuh dengan jebakan yang sangat berbahaya. Hutch juga pergi menuju tempat Obsek. Hutch pun sampai di sana. Ia langsung mengacak-ngacak tempat itu dan menembaki seluruh pegawai di sana. Tidak luput, ia juga membakar tempat itu dan seluruh tumpukan uang yang ada di sana. Julian tidak tahu karena ia asik menghibur dirinya di barnya sendiri. Julian terkejut karena Hutch menonton dirinya yang sedang tampil. Seluruh penjaga di sana mengepung Hutch dengan menodongkan pistol dan para pengunjung bar pun pergi dengan ketakutan. Hutch dan Julian pun mengobrol empat mata di sana. Hutch juga memberitahu Obsek sudah menjadi abu. Julian pun langsung marah. Hutch pergi dari bar itu. Julian dan anak buahnya langsung mengejar Hutch. Kejar-kejaran dan saling tembak-menembak pun terjadi kembali. Hutch mengarahkan mereka semua ke gudang miliknya yang dipenuhi oleh jebakan. Sesampai di gudangnya, Hutch pun terjebak dan tanpa diduga dari atas, Harry membantu Hutch melawan Julian. Tidak sampai di situ dari arah pintu, David juga membantu Hutch melawan Julian. Dan pertempuran terakhir pun dimulai lagi dalam gudang milik Hutch tersebut. Hutch mulai mengaktifkan jebakan miliknya. Harry mendapatkan triple kill dari tembakan jarak dekat. David pun sangat menikmati tembak-tembakannya. Ia juga mengalahkan semua musuh yang lewat di depannya. Dan mereka bertiga pun sangat menikmati tembak-menembak tersebut. Lengan Harry terkena tembakan dari Julian. Hutch pun melakukan aksi terakhirnya, yaitu meledakkan senjata rahasianya di depan Julian. Dan mereka berdua pun terpental. Julian dan anak buahnya pun berhasil dikalahkan. Hutch diinterogasi oleh detektif polisi, tapi tiba-tiba detektif tersebut mendapatkan telepon dari seseorang untuk melepaskan Hutch. 3 bulan kemudian, Hutch pun bebas. Ia dan Becca pun mencari rumah baru dan film pun tamat. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan aktor. Saya minta dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.